Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai Pancasila. Apa itu Pancasila? Ayo, sekarang simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Setiap hari Senin, ketika upacara kenaikan bendera, Ananda selalu mengucapkan Pancasila. Sebenarnya, apa itu fungsi dari Pancasila? Berikut Ibu sampaikan beberapa fungsi dari Pancasila. Yang pertama, fungsi dari Pancasila ini adalah sebagai ideologi negara. Apa maksudnya? Maksudnya, ideologi negara ini, Pancasila merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, fungsi dari Pancasila adalah sebagai dasar negara. Maksudnya apa? Maksudnya, Pancasila mengatur penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Fungsi Pancasila yang ketiga adalah kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya, Pancasila merupakan perwujudan sikap mental dan perilaku warga negara Indonesia. Fungsi Pancasila yang keempat adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Maksudnya adalah semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Fungsi Pancasila yang kelima adalah sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya adalah bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang keenam, fungsi dari Pancasila adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam sila-sila Pancasila terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila. Yuk kita cari tahu nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Sila ke-1, apa bunyinya? Ya, betul, ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambang dari sila ke-1 ini? Ya, betul, lambangnya adalah bintang emas. Apa maksud dari lambang ini ya? Makna dari bintang emas yaitu sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Di dalam sila ke-1 mempunyai nilai-nilai yang terkandung. 1, yaitu masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Yang kedua, nilai yang terkandung adalah masyarakat Indonesia harus saling menghormati antar umat beragama di Indonesia. Selain nilai yang terkandung, ada juga contoh perilaku atau sikap yang mencerminkan sila ke-1. Yang pertama adalah melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Jadi Ananda jangan mengganggu teman yang sedang beribadah, baik yang agamanya sama dengan kita ataupun yang berbeda agama. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum belajar. Hayo, Ananda sudah berdoa sebelum belajar? Kalau belum, yuk sekarang berdoa dulu ya. Kemudian yang keempat, memberi makan hewan terlantar yang kesulitan. Jangan sampai ada hewan itu malah ditendang atau malah dipermainkan ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian menjaga dan merawat tanaman. Nah, ayo siapa yang sekarang di pekarangan rumahnya punya tanaman? Wah, berarti kalau punya, Ananda sudah mencerminkan sila ke-1. Dan yang terakhir, selalu bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan?
Untuk agama Islam yaitu sholat ya, kemudian beribadah lain, mengaji ya, menjauhi larangannya ya. Nah itu. Sekarang sila kedua. Apa bunyi sila kedua? Ya betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambang dari sila kedua ini? Ya, lambangnya adalah rantai emas. Coba perhatikan pada gambar ini, ada dua bentuk pada rantai ini. Coba sekarang lihat pada bentuk rantai yang bentuknya segi empat ini. Ini menandakan jenis kelamin laki-laki, sedangkan untuk rantai yang berbentuk lingkaran itu simbol dari perempuan. Apa maksudnya ya lambang ini? Makna rantai emas yaitu kita sesama manusia harus saling membantu satu sama lain tanpa membedakan jenis kelamin ya. Nilai yang terkandung pada sila kedua adalah mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian yang kedua, sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia dan melakukan kegiatan kemanusiaan. Apa contoh aplikasi atau perilaku yang mencerminkan sila kedua? Ini dia. Yang pertama, membantu teman yang terkena musibah. Pernah nggak Ananda membantu teman yang terkena musibah? Contohnya ada orang tuanya yang meninggal atau yang kebanjiran dan sebagainya. Pernah nggak? Yang kedua, saling menghargai pendapat saat berdiskusi atau bermusyawarah. Kemudian yang ketiga, memperlakukan semua orang dengan adab yang baik. Jangan sampai, kamu mah orang miskin, seenaknya aja ya kamu itu berbuat. Tidak boleh seperti itu. Meremehkan, mencaci, mencela itu tidak boleh. Kemudian bersikap adil pada semua orang ya. Yang selanjutnya adalah menjenguk teman yang sakit. Tetapi kalau saat pandemi seperti ini bagaimana Bu? Kan kita itu takut ya. Takut keluar rumah karena banyak virus di luar itu. Nah, caranya Ananda bisa mengirimkan makanan kepada teman kita atau saudara kita yang sedang sakit ya. Itu cara menjenguk teman yang sakit di saat pandemi ini. Kemudian yang terakhir, bersikap sopan dan santun terhadap sesama ya. Jadi tidak hanya santun kepada sama saja, kepada orang tua, kepada guru ya, kepada adik dan juga kepada semua orang. Sekarang sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga? Ya betul, Persatuan Indonesia. Lambangnya apa untuk sila ketiga ini? Ya, lambangnya adalah pohon beringin. Maksudnya apa ya? Makna dari pohon beringin ini adalah pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini mempunyai nilai yang terkandung, yaitu perwujudan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Adapun contoh perwujudan yang mencerminkan sila ketiga yaitu mencintai dan membeli produk dalam negeri. Jadi jangan sampai bangga. Nih lihat sepatu saya beli dari Singapura, dari Malaysia dan sebagainya. Jangan bangga ya, tetapi kita harus mencintai dan membeli produk dalam negeri. Ini merupakan perwujudan dari sila ketiga. Kemudian bergotong royong membersihkan lingkungan. Harus ikut serta ketika
ada kerja bakti misalkan di lingkungan ya. Jangan sampai nggak mau kerja bakti, capek. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian bekerja sama dalam tugas kelompok. Nah, ini misalkan ada tugas kelompok nih dari guru. Ananda, saya mah mau yang itu aja, yang kerjaannya ringan. Biarin aja teman aku yang tugasnya berat. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian menjaga hubungan baik dengan teman-teman. Jangan suka egois. Kemudian jangan suka bertengkar ya, karena itu akan memecah belah persatuan. Kemudian menjaga warisan budaya Indonesia. Contohnya warisan budaya di Indonesia yaitu ada Candi Borobudur. Nah, itu banyak sekali yang lain juga ya, yang sebagai warisan budaya Indonesia itu salah satu contohnya adalah Candi Borobudur. Nah, jangan sampai kalau kita itu berada di bangunan yang merupakan warisan budaya Indonesia kita rusak ya. Jangan seperti itu. Kemudian yang terakhir memakai bahasa Indonesia ya. Karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan Republik Indonesia. Bagaimana dengan sila keempat? Apa bunyinya? Ya, betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa lambang dari sila keempat ini? Ya, betul. Ini dia lambangnya adalah kepala banteng. Apa makna dari kepala banteng ini? Makna kepala banteng pada bagian kanan atas perisai dengan berlatar warna merah. Lambang banteng digunakan karena banteng dianggap sebagai hewan yang memiliki jiwa sosial tinggi dan suka berkumpul. Sebagaimana halnya manusia yang ketika mengambil keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Nilai yang terkandung pada sila keempat yaitu menjadi pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan dan mementingkan kepentingan bersama. Adapun contoh sikap yang mencerminkan sila keempat adalah mengikuti pemilihan kelas, atau kalau di lingkungan kita itu mengikuti pemilihan kepala desa ya, itu salah satu contohnya ya. Kemudian bermusyawarah dalam mencari keputusan. Jangan sampai keputusan itu diambil oleh satu pihak misalkan ya, karena itu akan merugikan pihak yang lain. Kemudian menghormati pendapat orang lain. Jangan sampai begini, ketika ada seseorang yang berpendapat, kamu memotongnya. Jangan seperti itu misalkan. Ya, itu tidak boleh ya. Kemudian menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Misalkan kita mengusulkan sesuatu, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi itu sudah merupakan hasil dari musyawarah, maka kita harus berlapang dada atau legowo dengan hasil keputusan tersebut. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Kita punya pendapat nih, tetapi kita mempengaruhi orang lain agar pendapat kita itu bisa menghasilkan suatu keputusan. Nah, kita paksakan kehendak kita itu kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama. Sila kelima. Apa bunyinya? Ayo. Ya, betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa lambang dari sila kelima ini ya? Nah, betul. Ini dia padi dan kapas. Kenapa padi dan kapas dijadikan sebagai simbol sila kelima? Makna dari padi dan kapas adalah padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi itu disimbolkan sebagai kebutuhan pangan, sedangkan kapas itu disimbolkan sebagai kebutuhan
untuk pakaian. Jadi kedua hal ini merupakan penopang agar manusia bisa bertahan hidup. Nilai yang terkandung pada sila kelima ini adalah: yang pertama, mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kemudian yang kedua, setiap warga negara harus menghargai kerja keras orang lain untuk mewujudkan sikap kebersamaan. Adapun contoh sikap dan perilaku yang mewujudkan sila kelima. Yang pertama adalah gemar menabung dan menghemat uang jajan. Nah, jangan sampai seperti ini. Sekarang kan lagi pandemi karena kita itu banyaknya di rumah, banyak jajan online misalkan ya, ke tempat-tempat yang mahal-mahal gitu ya. Nah, tidak boleh itu karena itu tidak mencerminkan sila kelima ya. Kemudian membagi tugas secara adil kepada anggota kelompok. Ya, kalau misalkan kita lagi piket di kelas, ya kita bagi-bagi tugas biar cepat selesai kerjaan kita. Kemudian melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan mendapatkan hak. Nah, kewajiban Ananda sekarang apa? Kewajibannya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, contohnya dengan mengirimkan tugas tepat waktu ya, terus ngerjain tugas juga jangan asal-asalan. Nah, itu nanti setelah Ananda sudah melaksanakan kewajiban, Ananda akan diberi hak. Mendapatkannya hak seperti apa? Mendapatkan nilai, mendapatkan kasih sayang dari guru, mendapatkan perhatian dari guru, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah menghemat energi dan sumber daya alam. Kenapa harus dihemat? Ya, karena energi dan sumber daya alam ini terbatas di muka bumi ini. Sedangkan ini merupakan hak dari seluruh warga negara Indonesia, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Jadi tugas kita adalah menghematnya dari sekarang. Bagaimana? Apakah Ananda sudah paham mengenai Pancasila? Kalau sudah paham, saatnya untuk evaluasi. Untuk mengukur sejauh mana Ananda paham terhadap materi hari ini, sekarang silakan Ananda untuk mengisi tabel pada halaman 10 buku Bupena jilid 5A, bagian Ayo Berlatih. Isi tabel nomor 1 sampai dengan 5 dengan menuliskan bunyi sila pada Pancasila dan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika Ananda benar-benar memahami, menyimak video pembelajaran serta penjelasan tadi dari Ibu, Ananda bisa mengisinya. Jadi Ananda bisa menuliskan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila itu di video pembelajaran yang sudah Ibu berikan ini. Terima kasih Ananda sudah menyimak dan memahami materi untuk hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.